Halo Sobat Gizi, saya Amalia, mahasiswa profesi Dietitian Fikes UB 2001-2022. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas lebih lanjut terkait dengan food and emotions. How food can clean up the mental mess. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara bahan makanan tertentu dalam membantu memperbaiki suasana hati kita? Mari kita simak lebih lanjut. Depresi dan kecemasan merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang paling sering terjadi di dunia. Bahkan WHO atau Badan Kesehatan Dunia memprediksi bahwa depresi akan menjadi masalah kesehatan teratas di tahun 2030. Maka dari itu nggak heran kalau belakangan ini para peneliti ini sedang gencar mencari terobosan baru untuk menanggulangi dampak dari kondisi kesehatan mental ini. Di samping adanya terapi dan obat-obatan yang telah ada. Lantas terkait dengan gizi dan kesehatan mental, apa sih hubungannya? Between food and mental health, what's the link? Otak kita, teman-teman, bisa merespon apa yang kita makan dan minum. Dibutuhkan zat gizi, vitamin, dan mineral tertentu agar otak kita bisa berjalan dengan optimal. Nah, kalau misalnya kita sudah kekurangan zat gizi ini akan membuat otak kita tidak bisa menjalankan fungsinya dengan normal. Nah, inilah yang men-trigger atau yang bisa meningkatkan resiko seseorang untuk menderita kesehatan mental. Lantas, bagaimana sih cara makanan ini bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang? Oke, so let's move to the core. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana bahan makanan tertentu ini bisa membantu memperbaiki kondisi kesehatan mental kita, teman-teman. Teori yang pertama ini ada kaitannya dengan bakteri sehat di usus. Ya, jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara fungsi otak dan kesehatan usus kita. Ternyata bakteri sehat di usus kita ini memproduksi hampir 90% serotonin. Jadi serotonin ini merupakan salah satu zat kimia yang diproduksi oleh tubuh kita yang bisa mempengaruhi suasana hati kita dengan cara meningkatkan rasa bahagia. Selain serotonin ada juga dopamin. Kalau dopamin ini kaitannya dia meningkatkan rasa termotivasi. Nah, menariknya dopamin dan serotonin ini ternyata terbuat dari asam amino fenilalanin dan triptofan ya. Jadi gampangannya teman-teman, tubuh kita itu menyerap asam amino ini dari bahan makanan sumber protein. Jadi kalau misalnya kita nggak mendapatkan cukup protein, we're not getting enough protein, maka tidak ada bahan untuk membuat serotonin dan dopamin ini. Nanti dampaknya adalah kita jadi sulit untuk merasa bahagia ya, sulit untuk merasa termotivasi. Teori lain juga ada yang mengatakan kaitannya dengan kenaikan kadar gula darah yang tidak stabil. Jadi ternyata teman-teman, orang yang kondisi gula darahnya ini naik turun dengan cepat ya, tidak konsisten dan berantakan, ini membuat dia menjadi pribadi yang mudah tersinggung, lekas marah, sulit berkonsentrasi, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada suasana hati orang tersebut. Ya, maka dari itu karena naik turunnya gula darah ini sangat berkaitan erat dengan bahan makanan, ini juga menjelaskan hubungan antara diet dan kondisi kesehatan mental. Jadi jika kita bisa makan dengan teratur dan juga menekankan atau mengonsumsi banyak sumber karbohidrat kompleks, hal ini akan membantu menjaga kadar gula darah kita agar tetap stabil, sehingga harapannya nanti mood kita ya atau suasana hati kita juga akan lebih stabil dan konsisten seperti itu. Teori terakhir ada juga yang mengatakan bahwa kekurangan zat gizi tertentu, teman-teman, ini bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko kita terkena depresi. Ternyata kalau kita kekurangan asam lemak omega 3, ini bisa mengganggu kualitas tidur seseorang. Artinya mood orang ini nantinya juga akan terkena imbasnya, teman-teman, seperti itu. Kok bisa sih? Kenapa? Ternyata asam lemak omega 3 ini bisa membantu memproteksi atau melindungi selubung di sel-sel syaraf otak kita. Ya, jadi ada yang melakukan penelitian ya, jadi respondennya ini disuruh konsumsi makan fatty fish ya, seperti ikan tuna, ikan kembung, ikan salmon sebanyak 150 gram sehari ya, atau sekitar 3 potong sedang, dan hasilnya apa? Orang-orang di penelitian ini memiliki kualitas tidur yang baik, jauh lebih baik dengan suasana hati yang lebih baik pula. Nah, jadi tadi sudah ada 3 teori ya teman-teman. Jadi ada teori terkait dengan mikrobioma usus, lalu ada juga terkait dengan fluktuasi gula darah dan kekurangan zat gizi tertentu. Ketiga teori inilah yang bisa menjawab ya atau menjelaskan ternyata apa yang kita makan itu memang bisa mempengaruhi suasana hati dan kondisi kesehatan mental kita, teman-teman. Konsumsi makanan yang kaya akan vitamin esensial, protein, mineral, karbohidrat kompleks, dan asam lemak esensial adalah kunci untuk menjaga otak kita agar menjalankan fungsinya dengan optimal.
Seiring dengan berolahraga secara teratur dan tidur yang cukup, konsumsi makanan sehat dan seimbang dapat memberikan keajaiban bagi kesehatan mental kita. Sekian dan sampai jumpa.